Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama Ustadz Bagas di pekan kelima ini atau pekan review ini. Di sini Ustadz Bagas akan mengulas kembali ya materi di tema teknologi, yaitu tentang sikap tubuh, gerak, keseimbangan, dan kelenturan. Nah, seperti biasanya ya, di awal Ustadz Bagas akan menjelaskan tujuannya terlebih dahulu. Tujuan dari pembelajaran pada pekan kali ini ya, yaitu agar nanti anak-anak dapat menjelaskan contoh sikap tubuh duduk itu kayak gimana, yang membaca seperti apa, berdiri dan berjalan itu seperti apa, nah serta gerak, keseimbangan, dan kelenturan dalam permainan sederhananya. Nah, setelah anak-anak tahu, diharapkan anak-anak juga dapat mempraktekannya ya. Ini pertama kita akan bahas tentang yang sikap duduknya dulu. Ya, di sini duduk harus dilakukan dengan benar karena sikap duduk yang salah dapat mengakibatkan kelainan pada tulang punggung. Selain itu, kebiasaan duduk yang tidak benar juga dapat mengakibatkan pertumbuhan tidak baik. Nah, contohnya di sini ada 5 ya. Contohnya di sini Ustadz Bagas memberikan 5 contoh ya. Yang pertama ada sikap duduk tegak, ada yang bersila, ada yang bersimpu, ada yang selonjor, lalu yang terakhir ada yang sambil membaca. Nanti bisa disimak untuk masing-masing dari contohnya. Ini yang pertama, sikap duduk tegak ya, sikap duduk tegak. Jadi yang pertama dengan badan tegap, kedua tangan di atas paha, lalu kedua kaki sejajar dan rapat. Nah ya, badan tetap tegak, tangan berada di atas paha. Ingat ketika duduk, kedua kaki sejajar dan rapat. Nah, lanjut lagi yang kedua nih ya, sikap duduk bersila. Bersila itu menyilang ya. Yang pertama caranya yaitu dengan kedua lutut ditekuk bersila. Lalu yang kedua, kedua tangan di atas lutut diletakkan di atas lutut. Nah, badan tetap tegap ya, badan tetap tegap, jangan lupa. Oke, lanjut lagi. Ini yang ketiga, itu adalah sikap duduk bersimpu ya. Bersimpu itu seperti ketika kita gerakan sholat ya. Caranya yang pertama dengan kedua kaki ditekuk ke belakang. Nah, seperti ini ya. Lalu duduklah di atas kaki kalian. Nah, badan tetap tegap. Lalu yang terakhir kedua tangan di atas paha ya. Tetap diletakkan di atas paha. Lanjut lagi. Nah, ini yang sikap duduk selonjor ya. Yang pertama dengan cara kedua kaki selonjor atau diluruskan ke depan. Nah, seperti ini ya. Badan tetap tegap. Kedua tangan berada di atas paha ya. Jangan lupa. Nah, ini yang berikutnya itu adalah sikap duduk yang sambil membaca. Dengan cara yang pertama, badan tetap tegap, pandangan mata ke arah buku dengan jarak 30 cm ya atau lebih. Tapi ingat, jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat juga. Ya, lanjut lagi. Kita akan masuk ke sikap berdirinya nih. Nah, di sini berdiri adalah tegak bertumpu pada kaki. Sikap berdiri hendaknya dilakukan dengan benar karena sikap berdiri yang salah ya dapat mengakibatkan tubuh tidak seimbang. Contohnya ada 5 juga nih. Ada yang sikap berdiri tegak, ada yang berdiri istirahat, ada yang berdiri lencang kanan, terus ada yang tegak menjulurkan lengan, dan yang terakhir ada tegak mengangkat lengan ya. Ini yang pertama, sikap berdiri tegak dengan cara badan tegap ya, tubuh tidak boleh membungkuk. Nah, ya, kedua kaki rapat. Nah, lalu yang ketiga, nah kedua tangan berada di samping badan ya. Ini nih ya. Tegap berada di samping badan. Nah, tetap pandangan lurus ke arah depan. Nah, lanjut lagi. Ini yang berikutnya yaitu sikap berdiri istirahat. Dengan cara badan tegap, kedua kaki dibuka selebar bahu ya, tidak boleh terlalu lebar atau terlalu kecil. Lalu yang ketiga, kedua tangan berpegangan di belakang pinggang ya, seperti ini nih. Kedua tangan berpegangan di belakang pinggang. Tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan ya. Lanjut lagi. Terus yang ini sikap berdiri lencang kanan. Caranya ya dengan sikap sempurna atau berdiri tegap. Nah, lengan kanan diluruskan ke samping. Nah, tangan tetap mengepal lemas ya. Kepala menyentuh bahu kiri teman.
Nah, ini ya, menyentuh bahu kiri yang sebelah ini tadi. Nah, lalu kepala menengok ke kanan ya, jangan lupa. Berikutnya itu adalah sikap berdiri dengan tegak menjulurkan tangan. Dengan cara pertama ya, badan kita tegap, nah kedua kaki rapat, pandangan lurus ke arah depan, kedua tangan di samping badan ya awalannya, lalu kita angkat tadi seperti pada video ya, diangkat ke depan. Nah, kedua tangan diangkat ke arah depan. Lanjut lagi, ini yang sikap berdiri dengan mengangkat lengan ya. Yang pertama caranya yaitu tetap jangan lupa badan tegap, kedua kaki rapat, pandangan lurus ke arah depan, lalu angkat kedua tangan ke arah atas ya. Dari bawah kita angkat ke arah atas, lurus. Lanjut lagi, kita masuk ke sikap berjalan nih sekarang ya. Sikap berjalan. Nah, berjalan adalah gerakan berpindah tempat dengan cara melangkah menggunakan kaki secara bergantian ya. Jadi kalau udah kanan ganti kiri, kalau udah kiri ganti kanan. Contohnya di sini juga ada 5. Ustadz Bagas memberikan contohnya ya. Yang pertama ada sikap berjalan dengan langkah biasa, terus ada yang langkah tegap, lalu ada yang ke samping, terus ada yang ke belakang juga, dan yang terakhir ada yang jinjit. Nah, seperti apa itu? Ini dia. Ini yang pertama nih ya, sikap berjalan dengan langkah biasa. Caranya ya, badan tetap tegap. Nah, berjalanlah ke depan ya, lalu ayunkan lengan secara bergantian, lengan dan kaki secara bergantian seperti pada video. Nah, oke, lanjut lagi. Ini yang kedua, itu adalah sikap berjalan dengan langkah tegap. Nah, yang pertama badan tegap, nah, lalu langkahkan kaki secara bergantian. Nah, bedanya nih ya, tangannya diayunkan dengan lurus ke arah depan dan belakang secara bergantian. Nah, seperti pada video. Jadi diangkat lurus ke arah depan dan belakang secara bergantian. Nah, lanjut lagi. Ini yang berikutnya itu adalah sikap berjalan ke samping ya, dengan cara badan tegap ya, lalu langkahkan kaki secara bergantian. Bedanya kita tadi ke arah samping ya, sekarang ini kita ke arah samping. Nah, yang ketiga, lalu lengan tetap berada di samping tubuh. Kita melangkah ke samping kanan atau samping kiri, dan jangan lupa lengan tetap berada di samping tubuh. Nah, ini Ustadz lanjut lagi. Berikutnya sikap berjalan ke belakang. Nah, yang pertama badan tegap, lalu langkahkan kaki secara bergantian ke arah belakang. Bedanya kita cuma mengganti arah. Tadi udah depan, sekarang kita ke belakang. Dan jangan lupa ayunkan lengan secara bergantian, lengan dan kaki secara bergantian ke arah belakang. Lanjut lagi, ini yang terakhir ya, yang di sikap berjalan, yaitu berjalan jinjit. Nah, dengan cara badan tegap, langkahkan kaki secara bergantian ke arah depan. Bedanya kita menggunakan ujung kaki ya, jangan lupa ujung kaki. Nah, lalu ayunkan lengan dan kaki secara bergantian juga, jangan lupa. Nah, lanjut lagi. Sekarang kita membahas tentang keseimbangan ya. Nah, di sini keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan pusat gravitasi pada titik tumpu tertentu ya. Seperti yang pekan-pekan lalu anak-anak pasti ingat apa itu titik tumpu, apa itu pusat gravitasi ya. Ustadz Bagas menjelaskan sedikit ya. Titik tumpu itu perkenaan antara kaki dan lantai atau tanah ya. Lalu gravitasi itu butuh keseimbangan agar tidak terjatuh. Nah, contohnya ya, keseimbangan bisa dilakukan dalam posisi berdiri, duduk maupun terlentang ya. Terlentang itu tiduran, tapi bukan tidur beneran, jangan lupa. Keseimbangan dengan posisi berdiri nih. Yang pertama, ada yang berdiri membentuk huruf T, ada yang mengangkat satu kaki lurus ke depan, lalu ada sikap seperti pesawat ya. Yang ketiga ada sikap seperti pesawat. Nah, ini yang pertama. Yang pertama itu adalah berdiri membentuk huruf T. Jadi dengan posisi berdiri, badan kita tegap, tangan awalan berada di samping, lalu kita luruskan ke arah samping. Nah ya, posisi tangan jangan sampai melebihi bahu. Nah ya, oke, lanjut lagi. Ini yang kedua,
itu adalah mengangkat satu kaki lurus ke depan, ya, ditahan, ya, dengan posisi badan tegap awalannya, tangan berada di pinggang, lalu kita angkat kaki kita, mulai dari kanan, ditahan 8 detik, lalu ganti yang sebelah kiri, ditahan juga 8 detik. Lanjut lagi, ini video berikutnya itu adalah sikap seperti pesawat, ya. Ingat untuk tumpuannya, tumpuan itu yang ini, jangan lupa ya, yang mengena ke tanah, menggunakan kaki yang kuat. Lalu kita condongkan badan kita ke depan, satu kaki ke belakang, tangan kita buka seperti pesawat, sikap seperti pesawat. Lalu kita tahan selama 8 detik. Lanjut lagi, tadi sudah berdiri, sudah keseimbangan dalam posisi berdiri, sekarang keseimbangan dalam posisi duduk. Nah, di sini contohnya duduk ada dua. Ada yang mengangkat kedua kaki lurus ke depan dan ada yang mengangkat satu kaki secara bergantian, ya. Yang pertama, ini yang tadi mengangkat kedua kaki lurus ke depan, ya. Jadi dengan posisi duduk, kaki kita luruskan lalu kita angkat ke depan. Tangan kita menjadi tumpuan agar bisa seimbang, ya. Seperti pada video. Usahakan pandangan tetap ke depan dengan kita menahan kedua kaki kita. Yang kedua ini itu adalah mengangkat satu kaki secara bergantian. Jadi satu kaki kita angkat dengan posisi kaki lurus, tangan menjadi tumpuan. Setelah kanan 8 detik, ganti lagi yang sebelah kiri 8 detik juga. Hanya bedanya sekarang diangkat satu. Kalau yang tadi kan diangkat dua, sekarang ini bedanya diangkat satu. Nah, lanjut lagi. Kita akan membahas tentang keseimbangan posisi terlentang nih. Tadi sudah berdiri, duduk, sekarang yang terlentang. Di sini contohnya juga ada dua. Ada yang kaki diangkat ke atas, lalu sikap seperti lilin. Ada yang diangkat ke atas dan berjalan di udara. Nah, anak-anak pasti masih ingat kan? Apa itu contoh dari sikap seperti lilin dan berjalan di udara? Ini yang pertama, itu adalah dengan kaki diangkat ke atas, ya, sikap seperti lilin. Jadi dengan posisi kita terlentang, kaki kita luruskan, bedanya kita angkat nih ke atas. Nah, biar lebih seimbang, tangan kita bisa menahan pinggang kita agar kaki tidak jatuh ke bawah, ya. Lalu yang kedua ini adalah kaki diangkat ke atas dan berjalan di udara. Nah, ya, kaki kita luruskan, kita angkat ke atas, lalu kita seolah-olah berjalan, ya, seolah-olah berjalan, tetap dalam posisi terlentang. Nah, ini nih permainannya ya, keseimbangannya, permainan keseimbangan dalam permainan tapak gunung. Nah, anak-anak pasti tahu apa itu tapak gunung. Tapak gunung itu biasanya familiarnya bisa disebut dengan permainan engkle ya. Engkle, jangan lupa. Ini untuk videonya permainan dari permainan tapak gunungnya. Jadi melempar genting, pecahan genting kecil itu, kita melompat dari kotak per kotak dari nomor 1 sampai nomor 9, lalu nanti kembali lagi ya. Itu tadi adalah contoh dari permainan tapak gunung. Sekarang yang permainan keseimbangannya dalam permainan berjalan di titian ya, atau kursi panjang ini ya, kursi panjang. Nah, contoh permainan seperti ini nih. Jadi kita menjaga keseimbangan kita dengan berjalan di kursi yang panjang ya, di kursi yang panjang dengan kedua tangan di rentangkan kanan dan kiri. Fungsinya buat apa ya? Fungsinya itu adalah buat menyeimbangkan badan kita agar tidak belok ke kanan ataupun belok ke kiri. Nah ya, seperti ini, pandangan tetap ke depan. Tapi sesekali kita juga harus melihat ke bawah agar posisi kaki kita ya lurus, tidak belok ke kanan ataupun belok ke kiri ya, jangan lupa. Lanjut lagi. Nah, kita membahas sekarang ke kelenturannya. Nah, kelenturan di sini adalah kemampuan gerak maksimal persendian terutama ya, untuk mengurangi resiko cedera. Nah, semakin lentur badan kita ya, semakin kita dihindarkan dari cedera. Ya, ingat, gerak maksimal itu gerak maksimal itu adalah gerak semampu kita ya. Kita kuatnya melakukan gerakan yang seperti apa, dan nah itulah yang dimaksud tentang gerak maksimal. Nah, di sini kelenturan dapat dilakukan pada posisi ya, ada yang berdiri dan ada yang duduk. Ini nih yang pertama ya, kelenturan dalam posisi berdiri. Di sini ada yang dengan posisi berdiri memutar leher dari kanan ke kiri. Lalu dengan posisi berdiri ada yang kedua tangan dari atas ke bawah. Terus yang ketiga ada memutar badan ke kanan dan kiri. Ingat, tetap dalam posisi berdiri.
Nah, lanjut lagi. Ini video yang pertama ya. Dengan posisi berdiri, kita memutar leher ke kanan dan kiri ya. Dengan posisi badan tegap, tangan berada di pinggang. Lalu kita putar leher kita ke kanan dulu, baru nanti gantian ke kiri juga. Nah, itu dia selanjutnya. Itu adalah posisi berdiri dengan memutar kedua tangan dari atas ke bawah ya. Diputar, ini untuk melatih kelenturan. Diputar. Nah, seperti pada video ya. Lanjut lagi. Ini adalah dengan posisi berdiri, meliukkan badan ke kanan dan kiri. Nah, kaki dibuka selebar bahu, tangannya kita angkat ke atas, lalu kita liukkan badan kita ke kanan dan kiri. Ya, jangan lupa diluruskan tangannya ke atas. Nah, lanjut lagi. Ini adalah kelenturan dalam posisi duduk. Nah, duduk kemudian memutar badan ke kanan dan kiri. Ya, lalu yang kedua dengan duduk kemudian meliukkan badan ke depan dan belakang ya. Yang pertama itulah dengan duduk memutar badan ke kanan dan kiri. Dengan posisi duduk menyilang, tangan kita luruskan ke depan lalu kita belokkan ke kanan atau putarkan ke kanan dan berganti putar ke kiri juga. Nah, lanjut lagi. Ini adalah dengan duduk kemudian meliukkan badan ke depan dan belakang ya. Nah, jadi kedua tangan diangkat ke atas, lalu kita liukkan ke arah depan dan belakang seperti pada video. Nah, lanjut lagi. Lalu berikutnya adalah kelenturan dalam permainan estafet bola, ya. Nah, jadi bola itu diumpan dari depan ke belakang, seperti pada video ini ya. Jadi bolanya itu kita umpan ke teman kita yang berada di belakang. Nah, ya, kita umpan sampai berada di teman kita yang paling belakang. Nah, seperti itu ya. Sekarang lanjut lagi. Ini adalah kelenturan di dalam permainan kepala pundak lutut kaki. Nah, anak-anak sudah paham ya permainan kepala pundak lutut kaki itu yang seperti apa. Di sini Ustadz Bagas akan menampilkan videonya sedikit. Nah, ini. Alhamdulillah itu tadi adalah materi di pekan review kita ya. Itu adalah materi di pekan review kelima ini. Nah, oke. Sampai jumpa di pekan berikutnya, di pekan ke-6 bersama Ustadz Bagas lagi dengan pekan review selanjutnya. Oke. Sekian dari Ustadz Bagas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.